Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu saya tentang matkul aplikasi komputer bisnis. Tetapi sebelum melanjutkan presentasinya, izinkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Stani Haga Puja Aprila dari kelas 2A Manajemen dengan NIM 12592400206. Di sini saya akan menjelaskan tentang data pelanggan SGD Commerce bulan April 2026. Yang dimana tugas pertama kita harus gunakan rumus if untuk menentukan status loyalitas, cukup loyal atau tidak loyal, berdasarkan data frekuensi belanja dan kriterianya berdasarkan pemahaman kita sendiri. Yang pertama di sini saya menggunakan rumus if bertingkat, yang dimana rumusnya adalah sama dengan if buka kurung E6 lebih kecil dari 5, titik koma, tanda kutip, tidak loyal, tanda kutip, titik koma, if buka kurung E6 lebih kecil dari 10, titik koma, tanda kutip, cukup loyal, tanda kutip, titik koma, tanda kutip, loyal, tanda kutip, tutup kurung, tutup kurung. Yang dimana di sini E6 lebih kecil dari 5, ketika si frekuensi belanjanya kurang dari 5, maka akan muncul tidak loyal. Ketika si frekuensi belanjanya kurang dari 10, maka akan muncul cukup loyal, dan seterusnya. Ketika lebih dari 10, maka akan muncul loyal. Selanjutnya ada soal nomor 2 yang dimana kita harus membuat grafik pelanggan loyal, grafik produk favorit, dan grafik penjualan. Di sini saya membuat status loyalitas. Berdasarkan grafik status loyalitas pelanggan, dapat diketahui bahwa kategori pelanggan loyal memiliki jumlah paling banyak, yaitu sekitar 50 pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan memiliki tingkat kesetiaan yang tinggi dan cukup sering melakukan pembelian. Selanjutnya, kategori cukup loyal berada pada jumlah sekitar 40 pelanggan, dan kategori tidak loyal memiliki jumlah paling sedikit, yaitu sekitar 20 pelanggan. Kondisi ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil pelanggan yang jarang melakukan pembelian. Secara keseluruhan, grafik ini menggambarkan bahwa tingkat loyalitas pelanggan tergolong baik karena mayoritas pelanggan berada pada kategori loyal. Selanjutnya ada grafik produk favorit, yang dimana berdasarkan grafik produk favorit dapat diketahui bahwa produk yang paling banyak diminati pelanggan adalah kategori sepatu dengan jumlah sekitar 21 pembelian, dan kategori fashion dan skincare juga memiliki tingkat minat yang tinggi, yaitu sekitar 18 pembelian. Produk kopi sekitar 17 pembelian, kategori hijab dan tas memiliki jumlah pembelian yang sedang sekitar 13 pembelian, dan di sisi lain produk elektronik dan makanan memiliki jumlah pembelian paling rendah dibandingkan pembelian yang lain. Secara keseluruhan, grafik menunjukkan bahwa pelanggan lebih banyak tertarik pada produk fashion dan kebutuhan gaya hidup dibandingkan kategori lainnya. Dan ini yang ketiga, grafik terakhir, yaitu tentang kota. Kalian bisa lihat sendiri. Dan grafik tersebut tuh menunjukkan bahwa data pelanggan atau responden berdasarkan kota, yang dimana grafik itu menunjukkan bahwa kota Jakarta memiliki jumlah yang tinggi dengan sekitar 24 data, sehingga dapat disimpulkan bahwa kota Jakarta menjadi wilayah yang paling dominan dibanding kota lainnya. Seperti Makassar, Semarang berada di posisi berikutnya dengan jumlah 14 data. Bekasi memiliki jumlah sekitar 11 data, dan Palembang sebanyak 10 data, Bogor dan Surabaya sekitar 9 data, Yogyakarta 8 data, dan Bandung sekitar 7 data. Nah, di sisi lain, Medan menjadi kota yang paling sedikit karena memiliki sekitar 4 data. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi atau jumlah responden dari Medan masih lebih sedikit dibandingkan kota lainnya. Secara keseluruhan, kesimpulannya, grafik memperlihatkan bahwa distribusi data antar kota tidak merata karena terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara Jakarta sebagai kota yang paling tertinggi dan Medan sebagai kota yang paling terendah. Sekian dari saya, presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perbuatan di sini. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.